Selamat datang di Rubika Hati Studio. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word bersama gue Yuli Adiansyah dan teman gue Kak Stuti, Zulfatizia Nurisma Putri, Dewi Sentiasari. Kita akan membahas tentang Microsoft Word, yaitu tab Home. Bagi yang belum tahu, nggak apa-apa. Tapi yang belum tahu harus ikutin sampai akhir. Oke, let's check it out. Di dalam tab Home ini ada beberapa grup. Nah, yang mau kita bahas pertama adalah grup clipboard. Terdiri dari copy, paste, cut, dan format painter. Yang pertama ada paste. Paste digunakan untuk menempelkan hasil yang di copy atau cut. Yang kedua ada cut, digunakan untuk memotong objek yang dipilih. Yang ketiga ada copy, digunakan untuk menggandakan objek yang dipilih. Dan yang terakhir, ada format painter, digunakan untuk meniru format dari yang satu ke yang lainnya. Ada yang ketinggalan nih. Nih, panah kecil nih, digunakan untuk pengaturan lanjutan pada grup clipboard. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfatizia Nurisma Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup font. Nah, grup font ini memiliki banyak banget menu di dalamnya yang berfungsi khusus untuk peformatan seputar huruf. Nah, ada banyak banget nih menu di dalam grup font. Yang pertama itu ada font. Nah, font ini berfungsi untuk kita memilih jenis huruf yang kita inginkan. Kemudian ada font size. Nah, sesuai dengan namanya font size yang berfungsi untuk kita memilih jenis ukuran font yang akan kita pilih. Kemudian ada grow font. Nah, grow font di sini berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Kemudian ada shrink font yang berfungsi untuk memperkecil huruf secara instan yang sudah kita pilih. Kemudian ada change case. Nah, change case ini sendiri berfungsi untuk mengubah status ukuran huruf kapital atau huruf kecil dalam teks yang sudah dipilih. Kemudian ada clear formatting yang berfungsi untuk menghapus teks yang sudah kita pilih. Nah, kemudian ada bold yang sudah kita sering dengar, yaitu untuk mempertebal teks yang sudah kita pilih. Ada italic yang berfungsi untuk memiringkan teks yang sudah kita pilih. Kemudian ada underline. Underline ini berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks yang sudah kita pilih. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada strict stroke. Nah, strict stroke ini berfungsi untuk memberi tanda coret pada kalimat atau kata atau teks atau huruf yang sudah kita pilih. Kemudian ada subscript dan superscript. Nah, itu sebenarnya tugasnya sama, yaitu mengubah teks menjadi pemangkatan. Nah, bedanya super dengan sub itu, kalau misalkan subscript dia itu memberi pemangkatan di bawah, tapi kalau subscript dia itu memberi pemangkatan di atas. Jadi udah tahu ya bedanya subscript dengan superscript. Sebenarnya itu tugasnya sama, bedanya hanya di super di atas, sub itu di bawah. Nah, kemudian ada juga text effect. Nah, text effect ini berfungsi untuk kita memberi sedikit seni artistik pada teks yang sudah kita pilih. Nah, kemudian ada text highlighter color. Nah, text highlighter color ini berfungsi untuk dia memberi warna pada belakang huruf yang sudah kita pilih. Jadi dia memberi warna stabilo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Stuti. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu paragraf. Grup paragraf terdiri dari sekumpulan menu yang memiliki kesamaan fungsi untuk mengatur paragraf teks. Perintah-perintah di grup paragraf yaitu yang pertama ada bullets untuk memberikan tanda bullet di tiap paragraf terpilih. Yang kedua ada numbering untuk memberikan format penomoran tiap paragraf terpilih. Yang ketiga ada decrease indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Yang keempat ada increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Kelima ada left to right untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan atau format Latin. Yang keenam ada right to left untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri atau format Arab. Yang ketujuh ada sort untuk menyortir data. Yang kedelapan ada show paragraph marks untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Yang kesembilan ada line text left untuk mengatur teks rata kiri. Yang kesepuluh ada center untuk mengatur teks rata tengah. Yang ke-11 ada line text right untuk mengatur teks rata kanan. Yang ke-12 ada justify untuk mengatur teks rata kiri kanan.
Yang ke-13 ada line spacing untuk mengatur jarak antar baris teks. Yang ke-14 ada shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Yang ke-16 ada border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Group style. Di dalam group style terdapat dua menu pilihan, yaitu heading style dan change style. Di dalam heading style berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Sedangkan change style berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Di dalam heading style terdapat beberapa menu pilihan seperti normal untuk penulisan paragraf normal, terus no spacing untuk penulisan paragraf tanpa spasi, heading 1 untuk penulisan nama sub, heading 2 untuk penulisan nama sub bab, heading 3 untuk penulisan sub bab, dan ada title subtitle, ada subtitle emphasis, ada emphasis, intense emphasis, strong quote, intense quote, subtitle reference, intense reference, books title, dan list paragraf. Oke, yang terakhir ada group editing yang terdiri dari find, replace, and select. Find digunakan untuk mencari kata tertentu dalam suatu file. Yang kedua, ada replace, digunakan untuk mencari dan mengganti kata tertentu di dalam sebuah file. Dan yang terakhir ada select, digunakan untuk memilih objek tertentu di dalam suatu file. Nah, gimana? Udah pada ngerti kan group type home di Microsoft Word? Apa nih, Mas? Group insert. Oke, kita akan bahas grup ini pada video selanjutnya. Bye-bye.